kabar? Semoga kalian baik-baik aja ya. Oke, kita ketemu lagi di sini dan kali ini adalah giliran dari Aquarius Sun Moon Rising ya. Kita akan baca general reading untuk Aquarius Sun Moon Rising dan apa sih pesan untuk kalian dari Oracle Cards buatan aku gitu kan, dari ya pesan untuk situasi kalian dari Oracle Cards buatan aku. Di sini aku akan menggunakan Life as We Know It Oracle, ada 88 kartu. Dan aku juga akan menggunakan The Dust Tipping Oracle yang ada 44 kartu. Oke? Karena ini general reading, jadi ini memang nggak harus resonate dengan semua yang menonton. Ambil yang resonate, kalau nggak paham dengan poin yang disampaikan artinya nggak resonate. Pesannya bukan untuk kalian, jadi jangan dipaksakan ya. Dan ada baiknya baca dulu description box, terutama yang baru hadir di channel ini, agar tidak terjadi kesalahpahaman. Oke? Kalau aku lihat di sini yang terlihat jelas di link di sini Sun Moon Rising-nya, selain Aquarius Sun Moon Rising tentunya ada Aries. Aries ini lumayan kuat di sini. Kemudian ada Capricorn Sun Moon Rising, ada Taurus Sun Moon Rising, ada Leo Sun Moon Rising ya. Ya itu kira-kira ya yang terlihat jelas di sini energinya. Oke. Iya, semua udah aku sebutkan ya tadi. Aquarius, Taurus, Leo, Scorpio juga ada. Capricorn ini. Taurus tadi aku udah sebut, Aries yang kuat di sini. Kartunya Aries, Sun Moon Rising. Oke. Baik, kita akan buka juga dari The Dust Tipping Oracle ya. Kira-kira pesan untuk situasi Aquarius Sun Moon Rising di sini apa? Aku melihat ada orang yang berusaha mengejar komitmen. Mengejar, sebagian mungkin lebih kayak mengejar, ya kalau nggak komitmen itu maksudnya, komitmen kan luas ya. Ada yang mengejar pernikahan, itu bisa jadi mengejar status ya. Ada yang mengejar itu. Ada yang benar-benar berambisi mengejar hal itu, pencapaian itu, perayaan itu. Gitu. Ya karena ambisinya itu dia atau mereka ya, jadi tidak tenang gitu. Gitu. Karena apa ya? Tidak tenang karena terus memikirkan ambisinya jelas. Kayak gitu. Maksudnya karena dia punya harapan besar di situ, ekspektasinya besar, jadi nggak tenang kayak gitu. Dan aku melihat di sini ada yang berusaha banget nih, kerja keras banget untuk hubungan ini. Itu bisa hubungan, bisa komitmen, bisa apapun, pekerjaan juga bisa gitu ya. Karena ini general reading gitu. Ada orang yang bekerja keras untuk hal itu, tetapi progresnya itu kayak nggak kelihatan progresif atau kelihatan lambat gitu majunya. Kenapa? Karena mereka di sini terlihatnya kayak terus terjebak pada situasi atau masalah yang sama gitu. Balik lagi, kalau yang dihadapi masalahnya sama terus, mungkin perlu mundur dulu, lalu melihat masalah itu dari perspektif yang tepat, jadi biar bisa keluar dari masalah yang sama terus. Mungkin kayak gitu ya. Aku melihat kayak gitu. Ya, aku melihat ada yang mengejar komitmen sih di sini, atau kerja sama, hubungan kayak gitu, kesepakatan kayak gitu. Oke, kira-kira apa pesan untuk situasi Aquarius Sun Moon Rising di sini? Space and privacy, komitmen. Tuh kan aku udah bilang apa? Ada yang mengejar komitmen di sini ya. Komitmen, pernikahan atau apapun itu ya. Komitmen kan luas seperti yang aku bilang. Love is real. Iya, dia melihat ini benar-benar cinta yang dia inginkan. Iya, yang dia ingin dapatkan gitu. Ingin segera membuat langkah untuk situasi ini gitu agar jelas gitu. Oke, nah kalau aku lihat di sini, mungkin kalian itu sedang, kalian sedang memberikan jarak ya atau waktu untuk satu sama lain, atau
space lah ya, ruang dan waktu untuk satu sama lain untuk memikirkan ini gitu ya. Ingat, karena general reading ini energi bisa vice versa gitu. Tapi ada orang yang udah gak sabar gitu, ingin kepastian atau komitmen dari ini gitu. Aku bacakan pesannya ya. Keterbukaan menjadi tanda kepercayaan dan kenyamanan seseorang. Sejauh mana itu terjaga, kayak gitu. Kayak ada orang yang mau gak mau deh kayak harus memberikan ruang dan waktu untuk pihak lain yang dealing sama dia gitu. Walaupun sebenarnya dia terus merasa khawatir gitu. Mungkin karena dia ragu gitu, dia bisa percaya gak sih sama orang ini, kayak gitu. Terus ini ada komitmen juga kan. Ada yang terikat dan tak ingin melepaskan. Sejauh mana keseriusannya? Aku melihat ya, karena ini general reading jadi bisa vice versa, tapi aku melihatnya Aquarius di sini tuh kayak berambisi untuk mengejar komitmen itu, kejelasan itu gitu ya. Merasa sudah terikat gitu dengan sosok ini gitu ya. Oke. Terus di sini ada step ya. Semua tidak akan pernah terjadi tanpa langkah awal. Iya, jadi apapun keinginan kalian, tujuan kalian gitu, rencana kalian, semuanya tidak bisa selesai sebelum setidaknya ada langkah awal lah ya gitu. Dan harus konsisten ya. Kalau langkah awal aja terus nggak konsisten ya mungkin nggak selesai kali ya, mangkrak gitu lah ya kira-kira. Oke, jadi langkah awal itu jelas perlu dilakukan kalau mau ada perubahan situasi di sini ya. Kita buka dari Life as We Know It Oracle, kira-kira apa sih pesan untuk situasi kalian di sini ya untuk Aquarius Sun Moon Rising. Aku melihat nih, ini ada Ten of Swords ya di sini, di bottom of the deck gitu. Ten of Swords diikuti Ace of Cups, The Sun sama Ten of Cups. Jadi kayak karena harapannya terhadap hubungan ini tinggi, harapannya terhadap orang ini tinggi, desire-nya ini, perasaannya ini, ekspektasinya ini sama orang ini tinggi ya, keterikatannya sama orang ini tinggi gitu. Jadi sebesar itu juga dia merasa sakit gitu. Dia akan menginginkan ini, kebahagiaan, komitmen, keluarga, pernikahan sama orang ini gitu. Ini banyaknya tentang romance jelas ya. Dan sesakit itu jadi yang dia rasakan gitu. Karena hatinya itu udah kayak dia berikan sepenuhnya gitu. Hati, perasaan, passion, kayak semua dia investasikan untuk orang ini gitu. Ekspektasinya tinggi banget sama orang ini untuk mereka bisa menikah gitu ya. Dan ini mungkin perasaan sakit, kecewa ya, ketakutan sebesar itu jika tidak bersama gitu. Karena mungkin dia sebelumnya nggak melihat kepastian dari hubungan ini, jadi kayak itu yang menghantuinya juga mungkin ya. Oke. Pesan untuk situasi Aquarius di sini kira-kira apa? Kita lihat. Oke. Kayak ada orang yang sangat tergantung sama pihak lain sih di sini. Ya entah pasangannya, entah siapapun itu ya. Pokoknya pihak yang dealing di sini, dealing sama dia gitu. Dia sangat tergantung sama orang ini. Jadi ya itu yang menyiksa dia juga sih. Oke, kalau aku lihat di sini sebelum aku lanjutkan ya, ini ada pesan ini juga di sini. Aku bacakan ya. Apa yang dimiliki seseorang bisa dibutuhkan yang lain, sesuatu yang memanggil untuk ditekuni dan dijalani hingga merubah perspektif yang lain. Ada misi di setiap pemberian semesta. Mungkin kalian tuh punya gift ya dalam diri kalian gitu ya. Yang ini tuh sebenarnya bisa mengantarkan kalian pada kesuksesan sih. Kayak gitu.
aku melihat itu ya, kemungkinan sebagian dari kalian itu punya kelebihan itu ya, semua orang punya kelebihan lah. Ada sesuatu dalam diri kalian yang kalau kalian tekuni, ini tuh banyak memberikan pengaruh buat orang lain di sekitar kalian. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan ke sini. Nah, ini pesannya dari Life as We Know It Oracle. Aku bacakan ya. Pada akhirnya waktu yang akan menjawab apakah itu cinta sejati. Sulit mengakuinya jika itu bukan cinta sejati yang dimaksud. Sulit menyangkalnya karena perasaan yang terus ada adalah tanda soul connection yang kuat. Membohongi diri dari realita yang dirasakan adalah usaha yang sia-sia. Jadi, gimana ya? Love is real kali ya. Mungkin bisa dibaca kali pesannya. Berharap yang terbaik baginya meski rindu selalu memanggil, meski perasaan tak habis digerus waktu. Cinta yang tulus adalah cinta yang tidak menyakiti. Oke. Pada akhirnya ya, intinya kita nggak bisa memaksakan siapapun untuk terus stay di samping kita. Itu pertama. Kedua, siapapun itu nggak bisa memaksakan orang lain untuk bersedia membuat komitmen. Komitmen di sini kan harus dari hati juga gitu ya. Kalau cuman kesepakatan di luar, dia nggak bisa menjalani itu dengan oke gitu loh. Bayangkan kalau orang itu menjalankan komitmen yang tidak dia inginkan di awal, pasti dia nggak bisa apa ya, konsisten sama komitmen ini. Dia nggak bisa menjalani komitmen ini terus intinya. Kalau komitmen itu dari paksaan gitu misalkan ya. Terus iya, kalau dilihat di sini sih sebenarnya true love itu kan bukan sesuatu yang memang bisa dipaksakan ya, kayak gitu. Jadi apa ya, apakah itu perasaan hanya dari salah satu pihak atau keduanya punya perasaan yang sama ya? Intinya perasaan itu bukan hal yang bisa dipaksakan kayak gitu. Seperti itu sih kalau aku lihat di sini. Jadi maksudnya aku melihat ada orang tadi yang mengejar komitmen itu kan, mengejar seseorang gitu, kepastian dari seseorang gitu. Intinya sih sorry ya, intinya kita nggak bisa mengejar itu dari orang lain. Biarkan orang itu memberikan sesuai dengan hatinya aja gitu. Daripada berekspektasi sama orang lain, memberikan ekspektasi yang tinggi pada orang lain, ya potensi kecewanya juga tinggi gitu. Daripada berekspektasi sama orang lain terus kecewa gitu kan. Kayaknya ya memang kita nggak bisa memaksakan ini sih. Bukan kayaknya, memang perasaan bukan hal yang bisa dipaksakan. Kalau orang itu gak bisa memberikan komitmen, ya buat apa dikejar gitu kan. Karena komitmen itu kan harus dijalani dengan serius ya. Jadi pastikan dia memang menginginkan komitmen itu. Kalau enggak ya susah gitu loh. Gitu, susah nanti dia akan menjalaninya seterusnya gitu. Dan komitmen itu apa ya, sesuai keinginan orang itu sendiri, bukan hal yang harus bukan hal yang harus dikejar, dan tidak harus mengemis komitmen juga, maksudnya kayak gitu. Oke? Nah, ini buat kalian ya, buat kalian yang di sini kan ada Ten of Swords dia bottom of the deck-nya ya, buat kalian yang merasa terluka banget karena perasaan ini, karena situasi ini gitu ya. Mungkin karena ketidakjelasan dari seseorang gitu ya, karena harapan yang terbang begitu saja tidak bisa diraih. Ya mungkin saat ini tidak diraih gitu ya, tapi kan nggak tahu ke depannya gitu ya. Ya buat kalian yang kecewa ini ya, aku bacakan pesannya. Selalu ada pilihan dalam menyikapi luka. Jika seseorang fokus pada pelajarannya, ia akan terus tumbuh dan berkembang. Jika ia fokus pada rasa sakitnya, ia akan terus menderita. Kayak gitu. Ya, gitulah kira-kira. Apa ya? Ya itu yang bisa aku sampaikan. Intinya sih,
gimana ya ke depannya ini. Karena ada orang yang masih mau berusaha untuk hubungan ini, aku melihat masih ada upaya untuk melakukan komunikasi gitu. Seperti itu. Masih ada yang berupaya untuk memanifestasikan komunikasi kalau aku lihat di sini. Menawarkan komitmen itu lagi gitu sih. Intinya aku melihat orang ini benar-benar ingin menikah gitu, ingin berkomitmen, ingin kejelasan gitu. Dan ini memang banyak kan tentang cinta sih gitu ya kan. Intinya kita nggak bisa memaksakan orang mencintai jelas nggak bisa dipaksakan. Memberikan komitmen juga nggak bisa dipaksakan. Jadi karena nggak bisa dipaksakan, jadi nggak perlu dikejar gitu. Oke? Ya tinggal dilihat aja gitu. Jika memang orang itu nggak bisa memberikan kalian komitmen, ini bisa vice versa ya. Kalau orang tersebut tidak bisa memberikan kalian komitmen yang kalian inginkan ya, kalian punya pilihan untuk keluar dari situ gitu. Lihat aja nanti apakah, jadi gini, mereka punya kebebasan, kalian juga punya kebebasan, maksudnya kalian punya pilihan untuk stay di situ atau tidak gitu. Ya lihat aja nanti saat kalian pergi dari situ, apakah orang itu sadar lalu dia merasa dia nggak keberatan dengan komitmen itu, atau justru dia nggak ada masalah dengan kepergian kalian gitu. Ya dilihat aja reaksinya gitu. Kalau memang nggak ada masalah, ya udah, bukan buat apa ditangisi ya, mungkin memang itu menyedihkan terus akhirnya ditangisi gitu ya. Oke, nggak apa-apa, namanya juga life gitu ya, namanya juga life as we know it gitu ya, namanya juga life ya, life as we know it gitu. Ya kalau memang kayak gitu terus bersedih itu hal yang wajar gitu, tapi ya coba mengambil kesimpulan dari masalah itu aja lah ya. Seperti ini, jika seorang fokus pada pelajarannya, ia akan terus tumbuh dan berkembang. Jika ia fokus pada rasa sakitnya, ia akan terus menderita gitu. Kayak gitu sih intinya, oke? Itu aja untuk kalian Aquarius Sun Moon Rising. Jangan lupa like dan share. Kalau aku lihat ke depannya masih ada yang mau mencoba komunikasi lagi untuk situasi ini, kayak gitu. Ini bisa energi kalian, bisa energi mereka, tapi aku melihat ada salah satu orang yang benar-benar ingin komitmen tersebut. Oke? Itu aja ya. Good luck buat kalian Aquarius. Jangan lupa like dan share. Kita ketemu lagi di video lainnya. Bye.